Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi di sini di channel Pak Ali Sanggau. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Pada video ini akan menceritakan tentang salah satu kerajaan di Kalimantan Barat, yaitu Kerajaan Landak. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya Anda memencet tombol subscribe dan like di bawah ini. Kerajaan Landak, sejarah, pendiri, raja-raja, dan keruntuhan. Kerajaan Landak atau Kerajaan Ismahayana Landak adalah kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sumber-sumber tertulis yang menjadi rujukan tentang keberadaan Kerajaan Landak sangat sedikit. Namun, bukti-bukti arkeologisnya masih bisa dijumpai, salah satunya adalah bangunan istana kerajaan. Sejarah awal, pendiri Kerajaan Landak adalah bangsawan Singasari yang pindah ke Kalimantan. Namun, tidak diketahui siapa namanya. Raja pertamanya bergelar Sang Natapulampali, tetapi raja pertama hingga ketujuh masih tidak diketahui nama aslinya. Baru Raja Sang Natapulampali VII yang ditemukan riwayatnya. Berdasarkan cerita, sang raja bermimpi jatuh cinta kepada seorang gadis. Kemudian, ia memerintahkan prajuritnya untuk mencari gadis yang ada dalam mimpinya. Setelah sekian lama, pencarian para prajurit membuahkan hasil. Gadis yang dimaksud bernama Dara Hitam dan berada di desa Salimpak. Namun, Dara Hitam yang mahir dalam pengobatan menolak Raja Pali ke-7, karena sudah memiliki kekasih yang bernama Riyasinir. Dengan berbagai cara, akhirnya Raja Pali ke-7 berhasil membawa Dara Hitam ke istana dan menikahinya. Setelah itu, di wilayah kerajaan terdapat kekacauan yang disebabkan orang Banjarmasin yang membunuh penduduk Landak dan mengambil kepalanya sebagai tradisi saat itu yang masih primitif. Mendengar hal itu, Raja Pali ke-7 marah dan mengadakan sayembara. Bagi siapapun yang sanggup membunuh dan membawa kepala pengacau itu akan dipenuhi kemauannya. Ternyata, Riyasinir yang berhasil memenangkan sayembara itu. Sebagai hadiah, ia meminta Dara Hitam. Dengan berat hati, Raja Pali ke-7 pun memberikannya. Saat kembali bersama Riyasinir, Dara Hitam sedang mengandung hasil pernikahannya dengan raja. Dara Hitam kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Ismahayana. Setelah dewasa, Raden Ismahayana diangkat sebagai Raja Landak, menggantikan Raja Pali ke-7 dengan gelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua. Raden Ismahayana memerintah dari tahun 1472 hingga 1542. Perkembangan, semasa pemerintahan Raden Ismahayana, agama Islam masuk dan berkembang di Kerajaan Landak. Setelah masuk Islam, Raden Ismahayana mendapat gelar Raja Abdul Kahar, dan memindahkan ibu kota kerajaan ke kaki bukit yang berhadapan dengan Sungai Menyuke. Lokasi baru itu kemudian diberi nama Kota Ayu atau Mungguk Ayu. Namun, setelah itu, terjadi perselisihan dengan Kerajaan Sukadana. Penyebabnya adalah masalah Danau Raja, yang menghasilkan intan. Kerajaan Sukadana kemudian menyerang Landak pada 1698 hingga mampu menguasai ibu kota Mungguk Ayu dan membakarnya. Kerajaan Landak lantas meminta bantuan Banten untuk membalaskan dendam atas serangan yang dilakukan Sukadana. Namun, saat itu Banten telah bergantung dengan VOC. Akibatnya, VOC pun ikut terlibat di Kerajaan Landak, terlebih lagi saat mereka mengetahui potensi Danau Raja. Akhirnya pada 1699, gabungan Banten, Landak, dan VOC, yang saat itu dipimpin oleh Ruluf Goens, berhasil mengalahkan Sukadana. Akibat kekalahan itu, Sukadana diwajibkan membayar ganti rugi peperangan kepada Banten. Selanjutnya, Kerajaan Landak berhasil pulih dan memindahkan pemerintahannya ke Bandung. Namun, perang kembali terjadi dengan Sukadana. Sukadana pun kembali memenangkan pertempuran. Setelah itu, ibu kota Kerajaan Landak dipindahkan ke Ngabang. Setelah pertempuran dengan Sukadana, Landak menjadi bagian dari Banten, yang selanjutnya diserahkan kepada VOC. Hadirnya VOC di Landak semakin merugikan, karena wilayah-wilayahnya menjadi berkurang, terlebih setelah berdirinya Pontianak. VOC juga sering melakukan kontrak politik kepada para raja Landak yang sangat merugikan pihak kerajaan. Hal itu membuat kesal para punggawa Landak. Hingga akhirnya,
Pada abad ke-19 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Gusti Andut. Perlawanan itu terus dilakukan hingga tahun 1940-an. Dikuasai Jepang. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942, Kalimantan otomatis menjadi kekuasaan Jepang. Pemerintahan Jepang dilakukan dengan sangat kejam, hal itu dibuktikan dengan ditangkapnya Gusti Abdul Hamid, yang diduga akan melakukan pemberontakan. Setelah itu, kerajaan Landak dipimpin oleh Gusti Sotol, kemudian Gusti Muhammad Apandirani. Gusti Muhammad Apandirani pun turut serta bergerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama dengan rakyat Landak dan Kalimantan. Pada akhirnya, Landak menjadi kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus mengakhiri kedaulatan kerajaan. Raja-raja Kerajaan Landak, Ratu Sang Natapulang Pali I, Ratu Sang Natapulang Pali II, Ratu Sang Natapulang Pali III, Ratu Sang Natapulang Pali IV, Ratu Sang Natapulang Pali V, Ratu Sang Natapulang Pali V, Ratu Sang Natapulang Pali VII, Raden Ismahayana atau Raden Abdul Kahar, tahun 1541 sampai tahun 1584. Raden Cilipahan Tua, tahun 1584 sampai tahun 1614. Raden Karangtedung Tua, tahun 1614 sampai tahun 1644. Raden Cilipahang Muda, tahun 1644 sampai tahun 1653. Raden Karangtedung Muda, tahun 1653 sampai tahun 1679. Raden Mangku Tua, tahun 1679 sampai tahun 1689. Raden Kusuma Agung Tua, tahun 1689 sampai tahun 1693. Raden Mangku Muda, tahun 1693 sampai tahun 1703. Raden Kusuma Agung Muda, tahun 1703 sampai tahun 1709. Raden Purbakusuma, tahun 1709 sampai tahun 1714. Raden Natatua Pangeran Sanca Natakusuma Tua, tahun 1714 sampai tahun 1764. Raden Anom Jayakusuma, tahun 1764 sampai tahun 1768. Raden Nata Muda Pangeran Sanca Kusuma, tahun 1768 sampai tahun 1798. Raden Bagus Nata Kusuma, tahun 1798 sampai tahun 1802. Gusti Husin, tahun 1802 sampai tahun 1807. Panembahan Gusti Muhammad Aliuddin, tahun 1807 sampai tahun 1833. Haji Gusti Ismail, tahun 1833 sampai tahun 1835. Panembahan Gusti Mahmud Akamuddin, tahun 1835 sampai tahun 1838. Ya Mohtar Unus, tahun 1838 sampai tahun 1843. Gusti Muhammad Amaruddin Ratu Bagus Adi Muhammad Kusuma, tahun 1843 sampai tahun 1868. Gusti Doha, tahun 1868 sampai tahun 1872. Gusti Abdul Majid Kusuma Adiningrat, tahun 1872 sampai tahun 1875. Gusti Andut Muhammad Tabri, tahun 1875 sampai tahun 1890. Gusti Ahmad, tahun 1890 sampai tahun 1895. Gusti Abdul Aziz Kusuma Akamuddin, tahun 1895 sampai tahun 1899. Gusti Bujang Isman Tajuddin, tahun 1899 sampai tahun 1922. Gusti Abdul Hamid, tahun 1922 sampai tahun 1943. Gusti Sotol, tahun 1943 sampai tahun 1945. Gusti Muhammad Apandirani, 1946. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan like videonya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.